السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada ayat berikutnya dari surat An-Nisa, yaitu ayat yang ke-75. Qala ta'ala, wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa' والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya, setelah membahas masalah keutamaan jihad, kemudian Allah berfirman, mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah, padahal orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, dari kalangan wanita, dari kalangan anak-anak, yaitu orang-orang yang berkata, Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari negeri yang zalim penduduknya ini, dan jadikan untuk kami dari sisimu pembela, dan jadikanlah untuk kami dari sisimu penolong. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Sa'di rahimahullah menyatakan dalam tafsirnya yang ringkas, hadza hasun minallahi li'ibadihil mu'minin. Ini adalah anjuran, dorongan, memberi semangat dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-hambanya yang beriman. Wa tahyijun lahum ala qital fi sabilih. Tahyij juga maknanya sama, memberikan semangat agar mereka mau berjihad, mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika
qad tu'inu 'alaihim wa tuwajjihu al-lawm al-'azim 'alaihim bitarkih. Bahwa yang demikian qad tu'inu 'alaihim, dikhawatirkan kalau tidak dilakukan akan memberikan justru tu'in 'alaihim, akan membuat kesusahan atas mereka para mustad'afin, orang-orang lemah. Wa tuwajjihul lawmul 'azim, dan akan terkena cercaan yang besar kalau meninggalkan jihad. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa jeleknya kalau kalian meninggalkan jihad. Betapa jeleknya kalau kalian tidak mau berperang, tidak mau berjuang. Mereka orang-orang lemah dari kalangan orang tua, para wanita dan anak-anak, mereka terzalimi di sana. Mereka tidak mampu melawan. Mereka dalam keadaan tertindas. Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Ya Allah, keluarkanlah kami dari negeri yang zalim penduduknya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kemarin sudah dibahas bahwa yang namanya jihad, qital fi sabilillah, adalah pertama untuk membela diri dari serangan musuh. Qatilul ladina yuqatilunakum, perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Bela diri. Baik. Ada juga jihad menghilangkan halangan-halangan yang menghalangi dakwah. Artinya, kalau sampai ada orang-orang yang yasudduna an sabilillah, menghalangi dari jalan Allah, maka mereka juga diperangi. Baik. Sekarang ternyata ada lagi yang ketiga, bahwa kalian berperang membela zab, zal dan ba. Azab itu pembelaan, perlindungan. Ala auladikum wa ummahatikum wa akhawatikum wa nisaikum wa du'afaikum. Menolak orang-orang lemah kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, saudara-saudara kalian, ibu-ibu kalian, orang-orang tua renta dari keluarga kalian, kerabat kalian. Mereka juga meminta tolong kami ditindas. Maka kalau sampai kalian tidak berjihad, tidak mau berjuang fi sabilillah, bukan hanya radilah, kehinaan dan kerendahan karena diserang tidak melawan, bukan hanya kelemahan yang menyebabkan engkau tidak berdakwah karena terhalang oleh kufar, itu kelemahan. Tetapi juga engkau keterlaluan membiarkan mereka para du'afa, membiarkan anak kecil, orang tua, renta dan para wanita yang di negeri kafir sana yang tertindas. Yang mereka semua berdoa, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Maka Allah mengatakan dengan kalimat wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Mengapa kalian ini tidak mau berperang? Padahal kepentingannya untuk orang-orang lemah kalian sendiri. Ikhwani fillah azza kaum muslimin, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak semuanya bisa hijrah. Di antara mereka ada kerabat-kerabatnya yang belum hijrah karena lemah, karena tua, karena wanita, karena gak punya mahram, gak ada yang melindungi dan seterusnya. Asbab katsirah.
Maka mereka inilah yang dengan jihad kalian akan terlindungi. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal hal annal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan alladziina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila wa ma hadza faqadna lahum a'dhama adh-dhulm min a'daihim. Mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah padahal keadaannya orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, yakni orang-orang yang tua, renta atau lumpuh atau cacat, wan nisa dan para wanita, wal wildan dan juga anak-anak, alladzina la yastati'una hilatan yang mereka tidak mampu melawan, wala yahtaduna sabila dan tidak mampu untuk hijrah, enggak mampu untuk lari, enggak mampu untuk berpindah. Wa ma'a hadza faqadna lahum a'dhama dhulm. Bersama dengan itu mereka mendapatkan kezaliman-kezaliman. Mereka ditindas, mereka dihinakan, mereka dilecehkan, mereka diginikan dan digitukan. A'dhama dhulm. Sezalim-zalim kezaliman dari musuh-musuhnya. Fahum yad'un Allah. Maka mereka ini orang-orang yang lemah berdoa kepada Allah, an yukhrijahu min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha, yakni agar Allah mengeluarkan mereka dari negeri yang zalim penduduknya, yakni zalim li anfusihim wa zalim lillah wa zalim lirrasul walid-din, yakni orang-orang zalim penduduknya, yaitu zalim terhadap diri mereka sendiri dengan kekafiran mereka, dengan kesyirikan mereka, walil mu'minin dan juga membalimi orang-orang mukmin. Zulmun lillah adalah kesyirikan dan kekufuran. Zulmun lirrasul bisaddihim dengan penentangan mereka, dan zulmun lil mu'minina binaili adahum, menzalimi kaum mukminin dengan memberikan gangguan-gangguan. Aibil adza, dengan gangguan-gangguan. Wasadd an sabilillah, dan menghalangi jalan Allah. Wa mana'uhum min ad-da'wati lidinihim wal hijrah, dan juga menghalangi mereka dari dakwah terhadap agama mereka dan menghalangi mereka untuk hijrah. Mereka tidak mampu hijrah karena dihalangi oleh kaum musyrikin. Wa yad'una Allah an yaj'ala lahum waliyan wa nasira. Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta penolong, meminta pembela-pembela. Lihat pada kitab. Qala, yakni meminta waliyan wa nasiran yastanqidhuhum. Bahasa bebasnya, mudah-mudahan ada yang menolong kami, mudah-mudahan ada orang-orang yang mau menyelamatkan kami. Bayangkan, orang-orang lemah mereka berdoa mudah-mudahan ada yang menolong, sedangkan kalian tidak mau jihad, sedangkan kalian tidak mau berjuang, berperang fi sabilillah. Padahal mereka berdoa kepada Allah meminta adanya penolong, adanya pelindung, yastanqidhuhum min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha, yang akan mengeluarkan mereka dari kota yang banyak orang-orang zalimnya di dalamnya. Fasara jihadukum ala hadzal wajhi min babil qital wadh-dhabb an ailatikum wa auladikum wa maharimikum. Berarti jihad kalian, jadilah jihad kalian dari sisi ini adalah jihad dalam bentuk dzab, pembelaan, perlindungan, an ailatikum, terhadap keluarga-keluarga kalian. Karena kaum mukminin, kaum muslimin yang hijrah ke Madinah masih erat hubungan kerabatnya dengan orang-orang di Mekah, dengan para du'afa tadi yang lemah-lemah tadi,
entah bibinya, saudaranya, familinya, pamannya, atau kakeknya, dan seterusnya. La min babil jihad alladhi huwa at-tam' fil kuffar. Bukan hanya sebatas jihad untuk memerangi orang-orang kafir saja, tapi untuk menolong orang-orang yang lemah. Fa innahu wa in kana fihi fadlun 'azim. Karena sesungguhnya walaupun jihad memerangi orang-orang kafir yang menghalangi jalan Allah itu memiliki fadilah yang besar, wa yulamul mutakhallif anhu, dan akan dicerca orang-orang yang tidak mau berangkat, a'zamal laum, dengan sejelek-jelek cercaan, dan diancam dengan sejelek-jelek ancaman. Mudah-mudahan masih ingat, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahum jahannam. Siapa yang berpaling ketika perang, siapa yang berpaling meninggalkan jihad, bukan karena strategi perang, bukan karena berpindah pasukan, tapi benar-benar lari dari perang, apa kata Allah? Faqad ba'a bighadabin minallah. Maka dia akan kembalinya kepada kemurkaan Allah, dan tempatnya adalah neraka jahanam. Ini mengerikan sekali. Yulamu a'zamal laum. Fal jihad alladhi fi istinqad al-mustad'afin. Walaupun itu memiliki fadilah yang besar, perang membela diri, perang melawan orang kafir yang menghalangi dakwah, ini besar pahalanya, dan dicerca orang yang enggak ikut di dalamnya. Lebih-lebih lagi, lebih besar lagi kalau juga di dalamnya ada pembelaan, ada dzab an ailatikum wa auladikum wa du'afaikum wa nisaikum. Apalagi juga termasuk di dalamnya pembelaan terhadap orang-orang lemah kalian, anak-anak kalian yang kecil-kecil, atau orang-orang tua renta dari famili kalian, kerabat kalian, dan wanita-wanita kalian. Tentunya pada jihad yang mengandung dzab, mengandung pembelaan ini, a'zamu ajran, lebih besar pahalanya, wa akbaru faidatan, dan lebih besar faedahnya, bihaitsu yakunu min babi daf'il a'da, karena juga di sana termasuk bab memerangi atau membela diri dari serangan musuh-musuh. Dafa' al-a'da adalah perang difa', membela diri dari serangan musuh. Barakallahu fiikum. Jihad dengan satu faedah, dengan jihad dengan dua faedah, ayyuhuma a'zam ajran, tentunya dengan dua faedah lebih besar pahalanya. Apalagi dengan tiga faedah, lebih banyak lagi pahalanya. Memerangi musuh yang menyerang berarti melindungi kaum muslimin. Kedua, menyelamatkan orang-orang lemah yang ada di negeri mereka, negeri kufar tadi. Yang ketiga, menghilangkan penghalang-penghalang dakwah. Hadhihi fawaid azimah jasimah. Fabihadihi, dengan faedah-faedah tersebut akan mendapatkan pahala yang berlipat. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kayda asy-syaitan kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, sedang orang-orang kafir berperang di jalan syaitan, di jalan taghut. Maka kata Allah, qatilu, maka berperanglah, memerangi wali-wali syaitan, memerangi para pembela-pembela syaitan,
pendukung-pendukung syaitan, memerangi anak buah syaitan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan adalah lemah. Akhwani fillah azakumullah, di sini ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka berperang di jalan syaitan, kalian berperang di jalan Allah. Yang namanya perang tentunya akan ada yang korban, qutila, terbunuh. Akan ada yang juriha, terluka. Akan ada yang khusira, habis hartanya, mati kudanya, hilang senjatanya dan sebagainya. Itu kerugian harta. Akan mengalami kerugian harta, kerugian dalam bentuk luka atau bukan terbunuh. Sahih? Saya tanya sekarang, perkara-perkara ini tadi terjadi pada kaum muslimin saja atau terjadi pula pada orang-orang kafir? Terjadi pula pada orang-orang kafir. Kalau mukminin berperang melawan orang-orang kafir, yang ini ada yang terbunuh, yang sana juga ada yang terbunuh. Yang ini ada yang terluka, di sana juga ada terluka. Yang di sini ada kerugian, di sana juga ada kerugian. Baik. Apa perbedaannya berarti? Perbedaannya kalian mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan harta ini lillahi, untuk Allah. Sedangkan mereka mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan darahnya lisyaitan. Lisyaitan. Yang untuk Allah akan ada pahalanya. Ada balasan yang berlipat-lipat yaumul qiyamah. Allah siapkan jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Sedangkan yang berperang untuk syaitan, aisyal faidah, mereka hanya dibohongi, mereka hanya ditipu. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Jangan khawatir, pasti akan kalah. Ikhwan fillah azakumullah. Maka dengan pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian berperang di jalan Allah sedangkan mereka di jalan syaitan, maka ada beberapa faedah-faedah penting. Catat. Satu, anahu bihasbi imanil abdi yakunu jihaduhu fi sabilillah wa ikhlasuhu wa mutaba'atuh. Pertama, sesuai dengan keimanan seorang hamba, maka segitulah keikhlasannya dan jihadnya. Artinya kalau dia beriman kepada Allah, semakin tinggi imannya, semakin ikhlas. Jihadnya semakin murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti jihad termasuk atau merupakan pengaruh keimanan. Enggak ada keimanan, enggak akan bisa berangkat jihad. Pasti akan kalah dengan hawa nafsu. Kalau imannya lemah. Kalau saya berangkat nanti saya terluka. Kalau saya berangkat nanti saya terbunuh. Kalau saya berangkat nanti saya begini ila akhirih. Itu berarti kurang iman. Berarti jihad adalah konsekuensi keimanan. Sebagaimana mereka berperang karena dorongan syaitan, karena bisikan-bisikan syaitan. Itu pertama. Berarti jihad adalah konsekuensi keimanan. Yang kedua, anna alladhi yuqatil fi sabilillah yanbaghi lahu wa yuhsin minhu min as-sabr wal jild. Yang kedua, semestinya seorang yang berperang karena Allah harus memiliki kesabaran, harus memiliki kekokohan. Jangan mundur, jangan takut. Baik. Mengapa? Ingat tadi, orang-orang kafir juga sakit, orang-orang kafir juga terbunuh,
Orang-orang kafir juga terluka, tapi mereka sabar, terus berperang. Padahal untuk syaitan, sedangkan kalian untuk Allah, mengapa nggak sabar? Berarti faedah kedua apa? Kalau berperangnya karena Allah, semestinya, sepantasnya harus sabar dan kokoh, jangan mundur. Kalau wali-wali syaitan saja sabar dalam berperang di atas kebatilan, maka ahlul haqqi, pembela kebenaran, harus lebih sabar lagi. Karena Allah berfirman, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian merasa sakit, sesungguhnya mereka pun merasa sakit. Sebagaimana kalian merasa sakit, mereka pun merasa sakit. Wa tarjuna ma la yarjun, tetapi kalian mengharapkan sesuatu yang mereka tidak harapkan. Kalian punya harapan, mereka tidak punya harapan. Syaitan menjanjikan apa? Wa ma ya'idukumus syaitan illa ghurura. Tidaklah syaitan menjanjikan kecuali janji palsu. Sedangkan Allah yang memiliki akhirat, yang memiliki jannah, memiliki balasan yang berlimpah, yang berlipat-lipat kali yaumul qiyamah. Berarti barakallahu fikum, kalau kalian terbunuh, kalau kalian terluka, kalian rugi harta, benda, maka mereka pun sama. Mereka terbunuh, mereka terluka, mereka rugi harta, benda. Tetapi kalian punya harapan, mereka tidak punya harapan. Seharusnya kalian harus lebih sabar dan lebih kokoh. Yang ketiga, annalladzi yuqatil fi sabilillahi mu'tamid ala ruknin wasiq. Yang ketiga faedahnya, kalau sudah dikabarkan kalau engkau di jalan Allah, mereka di jalan syaitan, kira-kira mana yang lebih kokoh pegangannya? Kaum muslimin berjihad dengan bergantung kepada Allah. Kaum kufar berperang dengan bergantung pada syaitan dan janji-janji palsu dari syaitan. Baik, kalau begitu, siapa yang lebih kuat? Kaum muslimin, karena bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, Maha besar, Maha mulia, Maha menentukan. Idzan barakallahu fikum, kaum mukminin bergantung kepada Allah yang kokoh, ruknun wasiqun. Ruknun wasiq, pegangan yang sangat kuat. Sedangkan syaitan, apa kata Allah di akhir ayatnya? Inna kaidash syaitan kana dha'ifa. Dhaif. Berarti hendaklah kalian sabar dan istiqamah dalam jihad fi sabilillah, karena yang melindungi kalian Allah yang Maha kuat. Sedangkan mereka yang membelanya adalah syaitan yang sangat lemah. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Falihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqatilu awliya asy-syaitan. Perangilah wali-wali syaitan. Sesungguhnya tipu daya syaitan sangat lemah. Tipu daya adalah suluk at-tariq al-khafiyah. Makna kaid adalah tipu daya, jalan, cara. Nah, sedangkan syaitan tidak memiliki kekuatan apa-apa. 3 faedah ini didapatkan dari berita Allah SWT bahwa kalian ini berperang di jalan Allah, sedangkan mereka berperang di jalan syaitan. Maka sabarlah kalian, karena kalian di atas jalan yang benar. Yang kedua, tenang saja, kalian bergantung pada Allah yang Maha kuat, sedangkan mereka dibela oleh syaitan yang sangat lemah. Sabarlah dan istiqomahlah dan berharaplah pada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.